Subhanallah, baru semalam saya dapat posting gitu kan, dari satu teman waktu di WhatsApp itu, kalimat yang luar biasa gitu. Dia mengatakan, ya, pada saat kau sedang keluhkan permasalahanmu dengan Allah, waktu musibah datang, mungkin kau menangis, tapi kau masih bisa tidur. Sementara Allah Tuhanmu menyelesaikan permasalahanmu pada saat kau keluhkan dengannya tanpa dia tidur. Kamu sedang tidur, Allah selesaikan permasalahanmu dengan cara dia yang kalau kamu tahu bagaimana Allah selesaikan urusanmu, kau akan menangis karena senang, gitu kan? Allah SWT tidak biarkan diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah SWT. Mungkin kita berharap cepat, tapi Allah tundain 3-4 hari kemudian, sebulan kemudian. Allah kita ingin dengan cara A selesai, ternyata tidak, Allah selesaikan dengan cara Z. Allah lebih tahu. Dan umumnya kalau Allah ujikan seorang hamba musibah, maka berarti Allah akan angkat derajatnya dan mengampuni dosanya. Serta kadang-kadang subhanallah, ini sering saya bahasakan, kalau anda sedang menghadapi musibah, makin berat cobaan datang, maka pastikan anda orang paling kuat, lebih kuat imannya. Karena kata Nabi SAW sudah jelas, semua dalam hadis Bukhari, semua nabi-nabi cobaannya paling berat. Kemudian datang orang-orang yang beriman, tingkatannya mendekati Nabi, kemudian terusnya begitu. Artinya orang yang paling berat, ya, cobaannya adalah orang yang paling tinggi imannya, gitu kan? Orang yang paling tinggi imannya. Jadi kalau cobaan makin besar, jangan bilang, aduh besarnya cobaan kepada saya. Enggak, alhamdulillah, berarti saya orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ini ulama tekankan ya, ada derajat di surga kita nggak bisa dapat kecuali dengan 100 tahun sholat malam, dengan 100 tahun sedekah, bakti dengan orang tua, haji mungkin 1000 kali. Kita nggak bisa. Umur kita cuma 60 misalnya, sholat tahajudnya harus 100 tahun. Umur kita cuma 60, mungkin dari 60 cuma 10 tahun kita tahajud, masih butuh 90 tahun tahajud untuk sampai ke derajat itu. Fasilitas itu di surga, dari dayang-dayangnya, dari istananya, dari fasilitasnya semua. Tapi Allah mau kita sampai di situ. Bagaimana caranya? Allah uji kita dengan penyakit 10 tahun. 10 tahun nutupin yang 90 tahun kurang tadi. Sabar, nggak masalah, gitu kan? Kalau saya sering bahasakan itu, kalau ada tulisan saya judulnya musibah, kenali sebabnya, nikmati prosesnya. Insya Allah akan terbit nanti tahun depan buku itu. Saya sudah tulis dan insya Allah sudah 80% selesai gitu. Itu saya tuliskan musibah, kenali sebabnya, gitu kan? Dan nikmati prosesnya, nikmatin aja. Nggak usah keluh kesah, karena keluh kesah tetap tidak akan menyelesaikan masalah. Kata Umar radhiyallahu anhu, orang yang tertimpa musibah dan dia bisa terima sebagai takdirnya Allah, lalu dia sabar menjalaninya, maka dia akan menikmati, maka dia akan menjalani proses ya musibah itu dalam keadaan tenang dan dia akan menikmatinya. Artinya sakit ya sudah diterima, karena biar kita keluh kesah tidak bisa, dan pahalanya akan maksimal. Dengan ada orang kena musibah tapi keluh kesah, dia susah lalui, tidak ada pahalanya, nggak ada yang dapat sama dia. Maka sabar. Inna dzalika min azmil umur, kata Luqman, sesungguhnya itu adalah hal-hal yang pasti terjadi. Allah sudah jadikan sebagai sunnatullah. Azmil umur pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Semua orang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Tapi tergantung dengan kadar imannya, Sebagian salaful ummah dari tabi'in, kalau mereka sebulan tidak sakit, mereka langsung beristighfar kepada Allah. Kalau nggak sakit gitu, sampai ada di antara mereka kadang-kadang kalau jalan kesentuh kakinya batu, beristighfar kepada Allah dan mengatakan alhamdulillah, Allah sudah membersihkan dengan ini dosa saya. Sampai seperti itu. Mereka mau minum terlambat airnya, alhamdulillah, cobaan datang, berarti ini akan mengampuni dosa-dosa saya. Ada derajat yang saya akan dapat di surga yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan ini. Sedikit ada masalah, sedikit ada kekurangan harta, sedikit ada kekurangan, ada masalah penyakit, ada cobaan, gak masalah. Ada orang utang gak bayar, sabar aja, gitu kan? Sambil ikhtiar, gitu kan? Sambil ikhtiar. Ingat, sabar bukan duduk manis. Tagih dia, ikhtiar, tapi terima sebagai cobaan dari Allah. Jangan gara-gara orang utang 100 ribu kita sudah sakit sebulan, gitu kan? Ya. Tapi coba kita ikhtiar. Oh, berarti Allah lagi coba saya. Bukankah Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari? Siapa yang menghutangkan sesuatu pada orang kemudian belum terbayar, maka sama dia bersedekah setengah dari utang itu. Kalau ada pernah ibu-ibu saya sampaikan sampai nangis gitu, Ustaz, ternyata saya baru tahu ya, 10 tahun saya pernah utangkan uang orang, gitu kan, belum dibayar-bayar, Ustaz. Ya sama, 10 tahun kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, setiap hari 10 juta waktu itu utangnya, sama dengan ibu tiap hari infak 5 juta selama 10 tahun. Berapa banyak pahala yang didapatin gitu. Makanya fahami dengan ilmu, maka kita akan bisa melalui kehidupan ini gitu.
Itu pasti dari azmul umur. Tidak ada yang sia-sia dalam Islam. Tidak ada yang sia-sia di dalam Islam. Jadi sabarlah. Ya. Wasbir ala ma asabak. Sabar. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma dalam statement sabar ini, beliau mengatakan yang saya dapat posting semalam ya. Kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya langit ini rubuh, gitu kan, menimpa bumi, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa dan sabar. Jadi pasti Allah akan bukain celah-celah yang mereka tidak kena timpaan tersebut dan mereka bisa lari lepas daripada rumusan langit. Bukankah Allah mengatakan wa may yattaqillaha jallahu makhraja? Orang yang bertakwa, orang yang patuh dan sabar itu akan diberikan makhraja, jalan keluar dari masalah dia. Maka tinggal sabar saja dan pasti hasilnya akan manis, gitu kan? Nikmatin prosesnya. Ada orang tiba-tiba la qadarullah stroke. Dia ngamuk-ngamuk juga percuma. Kita lihat ada orang subhanallah stroke tiap hari emosional. Kenapa dia kena? Makin parah kan? Tapi coba ada orang bilang, oh dicoba sama Allah, ya sudah cobaan dari Allah. Ikhtiar, coba berobat, coba bertanya, sambil dinikmatin, jalanin aja. Ada orang subhanallah lumpuh, ya tangannya nggak ada dua-dua, kakinya nggak ada, tapi tetap beraktivitas karena dia bisa nerima itu sebagai sunnatullah. Dan ingat, itu hanya di dunia. Setelah di akhirat nanti, orang yang lumpuh di dunia, orang yang patah tangannya, orang yang buta matanya, kembali semua sempurna di akhirat dan dia akan mendapatkan yang terbaik dari apa yang telah dicobakan kepada dia. Jadi sabar, gitu kan? Sabar, insya Allah akan ada, pasti ada titik temunya. Yakin Allah bersama kita.